Sejarah hukum pidana pada masa kolonial. Sejak masuknya bangsa Belanda dan tata hukumnya di Nusantara pada tahun 1596, berlakunya dualisme hukum di Indonesia, yaitu di samping berlakunya hukum Belanda kuno yang berasaskan hukum Romawi yang dibawa masuk ke Nusantara bersama kapal dagang Belanda pertama di bawah pimpinan Cornelis de Houtman yang disebut juga hukum kapal. Di wilayah-wilayah Nusantara secara turun-temurun telah berlaku aturan hukum adat masing-masing dan komunitasnya. Zaman penduduk Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa penduduk Jepang selama 3,5 tahun, pada hakikatnya hukum pidana yang berlaku di wilayah Indonesia tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pemerintahan bala tentara Jepang, dalam hal ini Dai Nippon, memperlakukan kembali peraturan zaman Belanda dahulu dengan dasar Bunshirei melalui Osamu Seirei untuk melengkapi hukum pidana yang telah ada sebelumnya. Osamu Seirei, pemerintahan militer Jepang di Indonesia, mengeluarkan Bunshirei nomor istimewa 1942, Osamu Seirei nomor 25 untuk melengkapi hukum pidana yang telah ada sebelumnya. Pemerintahan militer Jepang di Indonesia mengeluarkan Bunshirei nomor istimewa 1942, Osamu Seirei nomor 25. Pada tanggal 18 Agustus 1945 langsung diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam tertib hukum negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa segala lembaga negara dan peraturan hukum yang ada pada waktu itu atau Wetboek van Servert for Nederland dan ketentuan-ketentuan pidana pemerintah Jepang masih berlaku selama belum digantikan dengan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, sampai dengan 18 Agustus 1945, dualisme hukum pidana kembali berlaku karena aturan pidana pemerintah Jepang masih berlaku terus di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Republik merasa dan menyadari perlu diupayakan kembali unifikasi hukum pidana. Maka dalam keadaan darurat, pada tanggal 26 Februari 1946 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 termuat dalam Berita Republik Indonesia 2 Nomor 9 tentang hukum pidana yang berlaku di Republik Indonesia. Sejarah hukum pidana pasca kemerdekaan. Sejarah Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat masih tetap berlaku. Berdasarkan pada pasal 2 Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa segala badan negara dan peraturan yang masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang ini. Untuk memperkuat aturan peralihan tersebut, maka Presiden mengeluarkan suatu peraturan pada tanggal 10 Oktober 1945 yang disebut sebagai Peraturan Nomor 2 yang berbunyi, untuk satu keterlibatan masyarakat berdasarkan atas aturan peralihan Undang-Undang Dasar NRI atau Negara Republik Indonesia pada pasal 2 berhubung dengan pasal 4, kami Presiden menetapkan peraturan sebagai berikut. Pasal 1 segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Pasal 2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. Barulah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diadakan perubahan yang mendasar atas WVSI. Ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang mulai 1946 ialah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan negara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie diubah menjadi Wetboek van Strafrecht yang dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pembaruan hukum pidana.
Ide mengenai pembaruan hukum pidana kemudian mulai diperbincangkan secara lebih serius pada seminar hukum nasional yang pertama di Semarang pada tanggal 11 Maret 1963. Pembahasan itu diawali dengan keinginan para pemikir hukum Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dari segala hukum nasional. Materi pembaruan hukum pidana tentunya meliputi sistem-sistem yang ada pada hukum pidana. Sistem tersebutlah yang nantinya akan membentuk satu pola penegakan hukum pidana yang baru yang sesuai dengan segala kebutuhan bangsa Indonesia. Sistem pidana yang dimaksud terdiri dari hukum pidana material atau substantif, hukum pidana formil yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan hukum pelaksanaan pidana.